Jadi si bapak-bapak ini cerita, pada waktu mereka mulai memberanikan diri masuk hutan, karena mereka merasa sebelumnya bapak-bapak ini dengar ada suara nenek-nenek yang ketawa kayak terbang. Dan sosok nenek ini kembali lagi menghampiri Abil, bawa makanan yang dibungkus daun. Abil ini disuruh makan, tapi nenek ini tanpa ngomong apapun, dia cuma ketawa gak jelas. Dan begitu dilihat Abil, makanan yang dibawa itu ternyata kotoran kerbau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah kiriman yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Ian dari Sulawesi Selatan. Sebelum kita masuk ke tayangan ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar kami lebih semangat lagi dan channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi ke depannya. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk cerita kali ini, pengirim ceritanya ini namanya Ian. Jadi Ian ini asalnya dari salah satu desa di Sulawesi Selatan. Dan kejadian ini terjadi di sekitaran tahun 90-an sampai tahun 2000. Jadi Ian lupa tentang tahunnya. Yang jelas pada waktu itu di sekitaran tahun 90-an, dan di mana di desanya waktu itu masih jarang sekali yang punya televisi. Nah, kita tahu mungkin ada sebagian teman-teman atau penonton Kembara Sunyi ini yang lahir atau pernah menikmati di tahun-tahun 90-an, di mana waktu itu TV ini adalah benda yang sangat berharga sekali, atau hiburan yang sangat dinanti-nantikan pada waktu itu. Yang kami alami sendiri ketika tahun 90-an itu, di mana ketika ada acara TV, itu kami selalu nunggu acara tersebut, terutama di sekitar jam 8 malam sampai jam 9 malam. Mungkin juga ada teman-teman yang ingat tentang serial-serial film pada waktu itu yang selalu ditunggu-tunggu. Dan kami bisa sedikit kasih gambaran. Dulu di sekitaran tahun 90-an, ketika jam 9 malam dan ketika ada tayangan Dunia Dalam Berita, suasana kampung meskipun di kota besar seperti Surabaya ini sudah sangat sepi sekali. Nggak seperti sekarang. Mungkin waktu itu karena toko-toko jam 9 malam ini sudah pada tutup semua. Nggak seperti sekarang yang sampai jam 11 malam atau bahkan 24 jam. Jadi dulu acuan jam 9 malam ini sudah sangat sepi. Nah, apalagi di daerah-daerah kecil seperti yang diceritakan oleh Ian ini. Nah, Ian ini lahir dan besar di satu desa di daerah Sulawesi Selatan. Jadi Ian nggak bisa menyebutkan nama desanya. Waktu itu di sekitaran tahun 90-an, dia ini punya adik. Ian punya adik yang namanya Abil, dan mereka hanya terpaut sekitar 9 bulan. Jadi waktu itu ketika Ian dan Abil masih kecil, dia selalu main bareng-bareng. Nah, di desa Ian ini sendiri juga sangat dekat sekali dengan hutan, dan dikenal sangat angker oleh warganya. Jadi ketika ada apa-apa, mereka selalu mengumumkan di kentongan-kentongan yang ada di pos kamling. Juga ada pengumuman dari masjid. Nah, waktu itu ada 2 orang di desanya yang punya televisi. Jadi jujukan mereka ketika malam selesai mereka ngaji, mereka selalu menuju ke rumah tetangga-tangganya yang punya TV. Ada satu tetangganya
Jadi jaraknya ini sekitar 300 meter dari rumah Ian. Waktu itu Ian dan Abil, adiknya itu menuju ke rumah tetangganya tersebut. Nah, setiap kali nonton TV di rumah tetangga, si Ian dan Abil ini selalu ditemenin oleh orang yang lebih tua. Jadi kita sebut ada anak perempuan yang usianya sekitar 20 tahunan, namanya Ika dan satunya lagi Indri. Mereka selalu menemani Ian dan Abil ini nonton TV. Jadi sebenarnya dua anak perempuan ini adalah tetangga Ian dan Abil. Nah, malam itu berangkatlah mereka menuju ke rumah tetangganya. Jadi ketika mereka berjalan, suasana kampung ini sudah mulai sepi. Jadi ada pola di warga sekitar, warga desanya Ian itu ketika di atas Isya, semua orang ini sudah masuk ke rumah. Yang tidak berkepentingan, misalnya kalau nggak ada acara yang penting sekali, mereka nggak akan keluar rumah. Nah, untuk orang-orang yang pingin nonton TV, mereka selalu datang beramai-ramai. Jadi nggak ada yang datang satu orang, apalagi untuk anak-anak seumuran Ian. Nah, begitu mereka sampai di rumah tetangganya itu, ada satu tetangga ini yang punya TV, dan TV-nya ini dikeluarkan di luar rumah. Jadi terasnya itu ditaruh satu meja, dan TV-nya ditaruh di atas meja. Nah, orang-orang yang nonton di sana, yang nonton TV itu selalu berdiri atau duduk di depan TV. Nah, ada sekitar 20-30 orang yang nonton TV, dan kebanyakan mereka ini berdiri semua di luar rumah. Nah, bisa dibayangkan situasi waktu itu di mana ketika televisi ini sangat berharga sekali dan jarang orang yang memiliki pada waktu itu. Dan yang kedua, sangat jarang listrik di sana. Kalaupun listrik ini menyala, ini menyalanya nggak akan lama. Jadi seringkali listrik itu padam. Jadi mulailah Ian dan Abil ini nonton TV di antara barisan orang-orang itu. Jadi posisi mereka itu dipeluk oleh tetangga mereka yang perempuan tadi. Si Ian ini dipeluk oleh Kak Indri, dan si Abil dipeluk dari belakang oleh si Kak Ika itu tadi. Mereka pun mulai nonton TV. Nggak lama kemudian, serial yang mereka tunggu-tunggu ini pun tayang. Mulailah mereka fokus, dan semua yang ada di sana ini menuju ke satu titik di satu TV itu. Mereka terlihat sangat serius dan fokus semuanya. Nah, di sela-sela tayangan itu, tiba-tiba Ian ini matanya tertuju ke satu titik. Ada satu nenek-nenek. Nah, nenek-nenek ini tiba-tiba nggak tahu datangnya dari mana. Beliau itu berdiri dan ngelihat ke arah Ian dan Abil. Jadi matanya itu tajam sekali. Nah, karena Ian ini takut, sebelumnya nggak pernah melihat nenek-nenek ini. Dia juga nggak tahu, nggak punya tetangga yang seperti nenek-nenek ini. Akhirnya Ian pun nyenggol si Abil. "Dek, kamu lihat itu nenek-nenek siapa ya? Kok ngeliatin kita?" Ternyata begitu Abil ngelirik ke arah nenek-nenek itu, Abil ini juga bilang ke kakaknya, "Iya kak, tapi Abil nggak kenal." "Itu siapa dek?" "Nggak tahu kak." "Udahlah kak, nonton TV aja." Mereka akhirnya lanjut nonton TV. Nah, pada waktu iklan, otomatis si Ian dan Abil ini kembali lihat ke arah nenek-nenek itu tadi. Ternyata begitu dilihat, si nenek-nenek ini sudah nggak ada. Nah, si Abil ini sempat tanya ke kakaknya, "Loh kak, nenek tadi mana ya?" "Nggak tahu, mungkin sudah pulang mungkin." Ya sudahlah. Nggak lama kemudian, tayangan ini pun berjalan lagi. Mereka nonton lagi. Nah, sekitar 5 menit berjalan, tiba-tiba listrik ini padam. Jelak lah, semua pun teriak, wah kecewa. Karena ternyata pas asik-asiknya nonton TV, listrik padam. Akhirnya mereka pun ada yang mulai bubar. Tapi si Ian dan Abil ini tetap dipegang oleh si kakak-kakaknya itu. Nah, waktu itu ada tantenya si Ian yang ada di sana. Tantenya ini bilang, "Dri, Ika, tolong dipegangi adiknya ya, jangan sampai lepas." Karena suasana waktu itu gelap. Nah, tetap Ian ini merasakan pegangan dari si Indri. Dan sesekali dia itu megang badannya Abil. Hampir 20 menit berjalan. Lampu ini pun nyala lagi. Begitu lampu nyala, si Ian kaget, ternyata dia ngelihat Mbak Ika itu tangannya seperti ini. Tapi ternyata si Abil itu nggak ada. "Loh, Mbak Ika, Abil mana? Abil mana?" Lah, semua pun langsung kaget. "Loh, Abil kok nggak ada? Padahal tangan Ika itu masih posisi seperti ini."
Nah, mulailah mereka nyari Abil, mungkin lagi kencing di toilet tetangga. Mereka mulai tanya, ada Abil nggak masuk ke sini? Nggak ada kok. Tadi nggak ada satupun orang yang masuk ke sini. Oh ya sudah, mungkin Abil pulang. Ya sudah, ayo kita langsung pulang aja. Pulanglah mereka bareng-bareng, dan ketika sampai di rumah, mereka langsung tanya ke ibunya, Bu, Abil sudah pulang. Loh, Abil belum pulang, kan sama kalian. Nah, disitulah mereka mulai panik. Langsung mereka ini bilang, loh Abil ini tadi sama kita, terus tiba-tiba nggak ada. Nah, karena ibunya ini panik, dan orang-orang di sana ini sudah terbiasa dengan hal-hal ganjil. Ketika ada kabar bahwa si Abil ini hilang, mulailah diumumkan di kampung itu, mulai menyebar. Kentongan ini mulai dipukul dan orang-orang ini keluar. Hampir semua orang keluar dari rumahnya, dan mulailah di masjid ini diumumkan bahwa ada anak hilang yang bernama Abil. Nah, dari situlah berita mulai menyebar. Ternyata secara otomatis, ibu-ibu kampung ini mengeluarkan alat-alat rumah tangga, dipukul-pukulkan, tang, 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 tang. Nah, Ian ini juga bingung waktu itu loh, ibu-ibu ini kenapa ya? Kok mukul-mukul alat-alat dapur? Tapi karena waktu itu dia pengen adiknya ketemu, si Ian pun mulai nyari bersama orang-orang kampung. Jadi, suasana waktu itu, kampung ini benar-benar rame, orang-orang keluar semua, kentongan dipukul, sedangkan di masjid-masjid ini terdengar suara panggilan orang-orang untuk ikut mencari. Si Abil hilang, si Abil hilang. Beberapa menit kemudian, ketika orang-orang ini sudah mencari semua, ada rombongan bapak-bapak yang kembali dengan terburu-buru. Pak, gimana Pak? Aduh, sudah nggak tahu lah, minta tolong yang lain aja. Kenapa Pak? Lah ini gimana? Kita semua ini dilihatin yang aneh-aneh. Lah ternyata beberapa orang yang tadinya mencari dan mulai masuk ke hutan, mereka ini mengalami kejadian yang ganjil. Jadi si bapak-bapak ini cerita, pada waktu mereka mulai memberanikan diri masuk hutan, karena mereka merasa sebelumnya bapak-bapak ini dengar ada suara nenek-nenek yang ketawa kayak terbang. Nah disitulah bapak-bapak ini yakin kalau Abil ini diculik oleh sosok yang menghuni di hutan tersebut. Lah, akhirnya bapak-bapak ini memberanikan diri masuk ke hutan. Begitu masuk ke bibir hutan, ternyata mereka ini dilihatin ada sosok pocong yang berdiri. Lah, di situ karena mereka takut, mereka pun kembali ke desa. Ternyata cerita ini juga dialami oleh beberapa orang juga yang mencari keberadaan Abil. Waktu itu ketika ibu-ibu ini mukul peralatan rumah tangga, tiba-tiba ada sosok kuntilanak yang kayak menghalangi jalan ibu-ibu itu sambil ketawa. Dan si kuntilanak ini ketawa sambil kayak nantang ke ibu-ibu itu. Nah otomatis ibu-ibu ini langsung lari. Nah inilah cerita yang didapat oleh orang-orang bahwa ketika mereka ini mencoba membantu mencari keberadaan Abil, mereka ini selalu ditampakin sosok-sosok yang menyeramkan. Disitulah orang-orang kemudian kembali ke desa dan mereka bilang mereka sudah nggak sanggup lagi mencari Abil karena mereka ketakutan. Nah, ketika suasana riuh seperti itu, tiba-tiba ada sosok kakek-kakek. Sosok kakek ini usianya sekitar 70 tahunan. Orang-orang ini nggak tahu sebenarnya kakek ini rumahnya mana, namanya siapa. Tiba-tiba datang dan bilang, ini yang hilang ini punya saudara nggak? Terus ada yang jawab, ada kek. Ini saudaranya, kek, ini kakaknya. Cuman terpaut 9 bulan. Oh ya, ini namanya siapa? Namanya Ian. Sini, Ian ikut kakek. Kakek ini pun membacakan ayat-ayat Quran dan Ian itu ingat betul. Gak lama kemudian, kakek ini megang kepalanya si Ian. Dan setelah itu, tangannya Ian ini tiba-tiba bergerak dengan sendirinya. Ian itu ngerasa dia nggak menggerakkan tangannya, tapi seolah-olah tangannya bergerak sendiri dan menunjuk ke satu titik. Disitulah Ian ngerasa aneh. Kakek ini pun bilang, coba semuanya ikuti arahan dari si Ian ini. Nah, si Ian ini nunjuk ke satu titik, di mana sekitar 200 meter itu ada satu sekolahan SD. Nah, orang-orang akhirnya ngikuti di mana tangan Ian ini menunjuk. Mulailah mereka jalan, pelan-pelan. Nah, selain itu, sekolah SD ini memang terkenal angker. Ada banyak kejadian yang pernah terjadi di sekolah tersebut. Begitu memasuki gerbang, tangan Ian ini tetap nunjuk. Dan arahnya menuju ke satu toilet di belakang gedung. Dan orang-orang langsung menuju ke tempat itu. Di sana ada satu toilet.
toilet ini bangunannya belum jadi, belum selesai, dan posisi tergembok. Ada yang bilang, petugas sekolahan bilang, ini toilet sudah hampir 7 bulan nggak pernah dibuka, karena sudah nggak difungsikan lagi. Coba Pak, dicari kuncinya, orang-orang tanya. Nah, si penjaga sekolah bilang, waduh sudah nggak ada, kuncinya sudah nggak ada, nggak tahu. Nggak apa-apa, dibongkar aja, dibongkar. Akhirnya bapak-bapak pun ngambil sesuatu, dibongkarlah kuncinya. Begitu dibongkar dan pintu ini kebuka, ada satu tembok. Tembok ini bangunannya belum selesai. Di situ banyak orang yang mulai masuk, dan ternyata ngelihat di atas tembok yang belum selesai bangunannya itu, ada satu nenek-nenek. Jadi nenek-nenek ini duduk sambil gendong si Abil. Lah anehnya semua orang yang ada di sana ini ngelihat sosok nenek tersebut. Yang bikin mereka semua merinding itu karena si nenek ini sambil kayak nyanyi-nyanyi gak jelas dan ketawa-ketawa gak jelas. Sedangkan si Abil itu posisinya tidur kayak pingsan. Sedangkan si nenek ini terus goyang-goyang Abil kayak menidurkan si Abil. Di situ ketika bapak-bapak ini membacakan ayat-ayat, ternyata si nenek ini sambil terus ketawa. Karena orang-orang yang ada di sana ini mulai takut, mereka pun mundur perlahan. Dan di situ ngelihat Abil ini mulai sadar. Begitu Abil ini sadar, dia ngelihat kayak orang linglung. Dan gak lama setelah itu si Abil ini nangis. Nah begitu si Abil ini nangis, si ibu-ibu yang ada di belakang ini mulai nangis histeris. Di situasi yang mulai riuh seperti itu, si kakek ini tadi datang. Nah begitu mendekati si sosok nenek ini, si kakek ini membacakan sesuatu sambil menatap ke arah sosok nenek ini. Selesai si kakek ini membacakan ayat-ayat suci itu, sosok nenek-nenek ini tiba-tiba matanya merah dan kelihatan sangat marah sekali. Gak lama kemudian, sosok Abil ini, si Abil ini dilempar. Dan sosok nenek ini kayak terbang dan menghilang. Setelah itu, orang-orang langsung memutuskan bawa si Abil menuju ke rumah. Begitu sampai di rumah, Abil ini pun sempat ditanya, kamu dari mana nak tadi nak? Lah si Abil ini kayak orang linglung, dia nggak bisa ngomong. Akhirnya nggak sudahlah, orang-orang pun bubar. Keesokan paginya, baru Abil ini mulai bisa ditanya. Nah ceritalah si Abil waktu itu. Ternyata pada saat Abil ini nonton TV bersama kakak-kakaknya itu, begitu lampu ini mati, tiba-tiba Abil diajak sosok nenek-nenek itu. Dan Abil waktu itu nurut karena nenek ini membawa seperti permen banyak sekali. Dan Abil itu senang. Dia sempat tanya si Abil ini mau kemana nek? Mau kemana? Sedangkan si nenek ini ketawa-ketawa nggak jelas. Dan waktu itu terakhir kalinya Abil ini dibawa ke satu ruangan yang sangat gelap sekali. Dan sempat beberapa kali si Abil ini ditinggal oleh sosok nenek ini. Nggak lama kemudian sosok nenek ini kembali bawa makanan. Disuguhkan ke Abil. Abil ini disuruh makan. Tapi nenek ini tanpa ngomong apapun, dia cuma ketawa gak jelas. Dan begitu dilihat Abil, makanan yang dibawa itu ternyata kotoran kerbau. Di situ Abil ini muntah dan nangis. Nah, waktu itu Abil nggak tahu ini posisinya di mana karena ruangannya gelap. Dan begitu Abil coba keluar, yang didapati hanya tembok. Nah, setelah kejadian itu, orang-orang yang ada di kampungnya Ian, mereka nggak berani keluar setelah Isya. Mereka lebih memilih di rumah. Dan yang tadinya satu tetangga yang punya televisi dan televisinya selalu dikeluarkan di teras, ini nggak berani lagi mengeluarkan TV-nya. Dan keheningan semacam itu hampir 2 bulan lamanya dialami oleh warga kampung. Dan setelah itu warga kampung mulai kembali lagi beraktivitas seperti biasa. Dan setelah kejadian si Abil ini hilang dibawa oleh sosok nenek-nenek itu, nggak ada lagi kejadian-kejadian yang aneh di desa si Ian. Nah, pada waktu suasana ini sudah mulai tenang, mulailah orang-orang ini bertanya-tanya, loh kakek-kakek yang datang ke sini yang nolong kita itu siapa? Lah, warga ini mulai bertanya-tanya, dan ketika semua ini dikonfirmasi ulang, siapa sosok kakek-kakek ini? Satu pun nggak ada yang kenal, dan satu pun nggak ada yang pernah melihat sosok kakek-kakek ini, kecuali pada saat hilangnya si Abil. Jadi keberadaan kakek-kakek yang tiba-tiba datang secara misterius itu masih menjadi misteri dan nggak ada yang tahu satupun. Nah, kejadian ini pernah terjadi di sekitaran tahun 90-an sampai 2000 di satu desa di Sulawesi Selatan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ian yang telah mengirimkan cerita ini. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil pelajaran oleh teman-teman semua.
Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.